Jauh sebelum pesawat terbang dan jalan raya, samudra adalah jalur utama perdagangan, ekspansi kekuasaan, dan pertukaran budaya. Bayangkan ini, di bawah gelombang laut yang tampak tenang, di kedalaman ratusan meter yang tak pernah tersentuh cahaya matahari, terbaring ribuan rahasia masa lalu, kapal-kapal kuno, peti-peti terkunci, koin emas yang berkilau dalam kegelapan, dan artefak yang terakhir disentuh manusia ratusan tahun silam. Laut bukan hanya hamparan air asin, ia adalah arsip sejarah terbesar di dunia. Dan hari ini kita akan menyelami kisah penemuan harta karun di bawah laut. Bukan sekadar cerita tentang emas dan perhiasan, tetapi tentang ambisi manusia, kejayaan peradaban, tragedi pelayaran, dan rahasia yang selama berabad-abad terkubur di dasar samudra. Bab 1. Laut sebagai jalur kehidupan peradaban. Sejak ribuan tahun lalu, laut telah menjadi urat nadi peradaban manusia. Jauh sebelum pesawat terbang dan jalan raya, samudra adalah jalur utama perdagangan, ekspansi kekuasaan, dan pertukaran budaya. Kapal-kapal kayu berlayar membawa muatan yang menentukan nasib kerajaan. Emas, perak, rempah-rempah, keramik, sutra, senjata, dan naskah berharga. Namun pelayaran kuno bukanlah perjalanan yang aman. Badai, arus laut yang ganas, karang tajam, kesalahan navigasi, hingga peperangan laut membuat ribuan kapal tak pernah mencapai tujuan. Ketika sebuah kapal tenggelam, seluruh muatannya ikut terkubur. Dan laut dengan sifatnya yang dingin dan sunyi, menyimpannya dengan setia. Bab 2. Kapal tenggelam, kuburan dan berangkas sejarah. Para sejarawan memperkirakan ada lebih dari 3 juta bangkai kapal di seluruh lautan dunia. Sebagian besar belum pernah ditemukan. Setiap bangkai kapal adalah kapsul waktu. Ketika kapal tenggelam secara tiba-tiba, isinya membeku. Dalam kondisi terakhir, memberikan gambaran nyata tentang kehidupan pada zamannya. Tidak seperti harta karun dalam legenda bajak laut. Kebanyakan harta bawah laut berasal dari kapal dagang, armada kerajaan, kapal perang, kapal penjelajah, dan justru disitulah nilai sejarahnya berada. Bab 3. Penemuan awal yang mengubah segalanya. Pada awal abad ke-20, penyelaman bawah laut masih sangat terbatas. Namun segalanya berubah ketika teknologi selam dan sonar mulai berkembang. Salah satu penemuan penting terjadi di Laut Mediterania ketika penyelam menemukan bangkai kapal Romawi kuno yang membawa ribuan koin emas dan perak. Koin-koin itu masih tersusun rapi di dasar laut, seolah waktu berhenti saat kapal itu tenggelam. Para arkeolog terkejut, bukan hanya karena jumlah emasnya, tetapi karena detail sejarah yang tersimpan. Asal perdagangan, tahun pencetakan koin, bahkan jalur pelayaran Romawi yang sebelumnya hanya menjadi teori. Sejak saat itu dunia menyadari satu hal, laut menyimpan sejarah yang lebih jujur daripada buku teks. Bab 4. Harta karun Asia dan jalur sutra laut. Jika Eropa memiliki Laut Mediterania, Asia memiliki jalur sutra maritim. Berabad-abad lalu, kapal-kapal dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara berlayar membawa keramik, sutra, rempah, emas, dan perhiasan. Salah satu penemuan terbesar adalah kapal dagang abad ke-9 di perairan Asia Tenggara. Di dalamnya ditemukan ribuan keramik dinasti Tang, manik-manik kaca, peralatan logam, koin kuno. Kapal ini membuktikan bahwa perdagangan internasional telah maju jauh. Sebelum kolonialisme Eropa, setiap artefak yang diangkat dari dasar laut membuka bab baru sejarah Asia. Bab 5. Nusantara, surga harta karun bawah laut. Indonesia berada di salah satu wilayah paling strategis dalam sejarah pelayaran dunia. Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Banda menjadi jalur utama perdagangan global selama ratusan tahun. Akibatnya perairan Nusantara dipenuhi bangkai kapal, kapal dagang Tiongkok, kapal Arab, armada Bosi Belanda, kapal perang kolonial, kapal lokal kerajaan Nusantara. Beberapa di antaranya membawa emas batangan, koin perak, dan muatan berharga yang tak ternilai. Namun ironisnya banyak harta karun ini justru hilang bukan karena waktu, melainkan karena penjarahan ilegal. Bab 6. Antara arkeologi dan perburuan harta. Penemuan harta karun bawah laut selalu berada di persimpangan antara ilmu, pengetahuan dan keserakahan.
Bagi arkeolog, setiap artefak adalah data sejarah. Bagi pemburu harta, itu adalah kekayaan finansial. Di berbagai belahan dunia, konflik muncul. Siapa yang berhak atas harta di dasar laut? Negara asal kapal, penemu, atau negara tempat kapal ditemukan? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Bab 7. Teknologi modern membuka kedalaman. Perkembangan teknologi membawa manusia semakin dekat ke dasar laut. Sonar pemetaan, robot bawah laut ROV, kapal selam mini, pemindaian 3D bangkai kapal. Dengan teknologi ini, bangkai kapal di kedalaman ribuan meter yang sebelumnya mustahil dijangkau kini dapat diteliti. Beberapa harta karun terbesar justru ditemukan di laut dalam, tempat yang terlalu gelap dan berbahaya bagi penyelam manusia. Bab 8. Harta yang lebih berharga dari emas. Menariknya, tidak semua penemuan membuat para peneliti terpukau karena nilainya. Kadang sebuah sendok kayu, sepatu kulit, atau catatan pelayaran justru lebih berharga daripada emas. Benda-benda sederhana ini menceritakan bagaimana awak kapal hidup, apa yang mereka makan, bagaimana mereka bertahan di laut lepas. Disinilah harta karun sejati berada, pengetahuan tentang manusia itu sendiri. Bab 9. Misteri yang belum terpecahkan. Meski ribuan bangkai kapal telah ditemukan, jauh lebih banyak yang masih hilang. Legenda tentang kapal penuh, emas yang tenggelam, tanpa jejak terus menghantui para peneliti dan pemburu harta. Beberapa sinyal sonar menunjukkan struktur aneh di dasar laut, namun belum ada yang mampu memastikan apa isinya. Mungkin di sanalah, di kedalaman yang belum tersentuh, harta karun terbesar masih menunggu. Penutup, laut tidak pernah melupakan. Laut adalah saksi bisu sejarah manusia. Ia melihat kejayaan kerajaan, runtuhnya armada, dan ambisi yang berakhir di kedalaman. Harta karun di bawah laut bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang cerita yang hampir terlupakan. Dan selama manusia terus menjelajah samudra, selama teknologi terus berkembang, rahasia-rahasia itu suatu hari akan kembali ke permukaan. Bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dipelajari. Karena sejatinya, harta terbesar dari laut adalah sejarah itu sendiri.